Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari yang indah. Karena kasih-Mu kami boleh berjumpa dalam ibadah online Kompelsus Anak Sekolah Minggu. Tuhan Yesus yang baik, mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya, sebelum kita angkat satu pujian Enci, Ya. kita mau yel-yel dulu ya. Nah, betul sekali. Yang Kita mau yel-yel dulu. Masih semangat ya? Boleh berdiri sama Enci semua Ya, harus berdiri. Ayo semua berdiri. Kalau masih dikasih ibu yang sehat, yang kuat kakinya, tangannya masih kuat, semuanya berdiri. Ayo kita Tidak boleh semangat ya. malas-malas ya. Semangat bersuka cita memuji Tuhan. Tapi kita yel-yel dulu ya. Sama-sama ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan. Kayaknya masih ada yang malas-malas sih. Ada yang baru bangun. Iya, kita harus semangat ya kalau sore Maya. Ya. Sama-sama ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan. Luar biasa ya Enci hari ini Sangat ya. luar biasa. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Masih berdiri ya, masih Ya, berdiri. jangan duduk-duduk. Jangan duduk-duduk. Kita memuji Tuhan. Generasi perkasa. Ada gerakannya. Ikuti Enci ya. Yang sudah tahu sama-sama dengan Enci. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman, tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Sekali lagi, generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman, tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Pasti menang ya Enci ya. Pasti kalau bersama Yesus Sama pasti ya. kita menang. Tuhan Yesus. Oke, sekarang lagu kedua kita mau bernyanyi lagi. Masih semua berdiri. Berdiri, Gerakannya aku mau ikut Tuhan. Musik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke, Enci. Anak-anak yang ada di rumah suka cita ya. Semangat ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi untuk menyambut
ya, jangan dulu duduk. Musik. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan akan dipimpin oleh Cici Ati. Silakan. Anak-anak yang manis silakan duduk. Silakan duduk. Nah, semua sudah berdoa, cuci tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih karena pada saat ini kami akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberkati Enci yang akan membawakan cerita. Ini doa kami ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Enci Yanti. Pada Enci Yanti kami persilakan. Silakan Enci Yanti. Salam anak-anak. Ya, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Enci harap semua anak-anak yang sudah bisa membaca untuk boleh membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Namun saat ini Enci tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini. Enci hanya membaca beberapa ayat saja, tetapi semua anak-anak dapat membaca keseluruhan ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ya, pada hari ini ada ayat hafalan yang menjadi ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Yunus 2 ayat yang ke-2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya, jadi setelah Enci membawakan renungan pada hari ini, sebentar Enci minta kepada beberapa orang anak untuk dapat menghafalkan ayat ini sekali lagi. Yunus 2 ayat yang ke-2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya,
sudah beberapa kali, sudah sering kali, sudah berulang-ulang kali kita mendengarkan cerita tentang Yunus atau tentang Nabi Yunus ini. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yunus atau Nabi Yunus ini adalah seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan Allah. Ya, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan Allah. Nah, tetapi pada suatu ketika, ya, pada suatu saat Tuhan Allah memerintahkan kepada Yunus ini untuk pergi ke salah satu kota, ya, yang bernama Niniwe, ya, yang bernama Niniwe. Anak-anak perlu ketahui bahwa kota Niniwe ini adalah kota yang besar, ya, kota yang sangat ramai, kota yang banyak penduduknya, ya, kota Niniwe ini. Tetapi anak-anak, ya, masyarakat atau orang-orang yang berada di dalam kota Niniwe ini, penduduk yang ada di dalam kota Niniwe ini, mereka adalah orang-orang yang tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan, ya. Mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Mereka banyak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan ini, ya. Dalam arti mereka banyak sekali berbuat dosa, banyak sekali melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan alasan itu, ya, maka Yunus ini tidak mau pergi ke Niniwe itu, tempat Tuhan Allah mengutus dia, mengirim dia untuk pergi ke tempat itu, ya. Yunus tidak mau pergi ke sana. Nah, anak-anak, Yunus malah pergi kemana? Ya, dia disuruh pergi ke Niniwe, dia tidak pergi, malah dia pergi ke Tarsis, ya. Ke Tarsis itu tandanya dia sudah tidak menaati perintah Allah, ya. Dia tidak lagi menaati perintah Allah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yunus ini menumpangi sebuah kapal, ya, sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis, ya. Dia naik kapal besar menuju ke Tarsis, tetapi di tengah perjalanan anak-anak, ya, kapal yang ia tumpangi itu diterjang oleh badai, ya, diterjang oleh ombak yang besar, ya. Nah, kapal yang besar itu terombang-ambing, ya, diterjang oleh badai yang besar itu. Siapa di sini yang tidak takut kalau ombak kencang? Kalau lagi naik kapal terus ada ombak yang besar, siapa yang tidak takut? Pasti kita semua takut, kan? Nah, itulah yang terjadi, yang dialami oleh Yunus dan orang-orang yang berada di dalam kapal yang akan menuju ke Tarsis itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam kapal itu semua orang ketakutan, ya. Semua orang ketakutan, semua orang menangis. Waduh, kita akan mati kalau begini, ya. Kapal kita akan tenggelam, ya. Kita akan tenggelam, kita pasti mati kalau kapal ini tenggelam. Semua orang menangis, semua orang ketakutan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kapal itu sudah saling bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa ini kapal kok bisa begini? Kenapa tiba-tiba ada badai yang besar begini? Ya, semua bertanya-tanya. Nah, anak-anak, para awak kapal itu membuang barang-barang yang ada di dalam kapal itu, membuang ke laut supaya katanya kapal itu tidak berat, ya. Mereka membuang semua barang-barang yang ada, membuang ke laut. Tetapi setelah semua barang sudah dibuang ke laut, masih juga kapal itu masih diserang oleh badai yang besar, masih juga bergoyang, ya, karena ombak yang begitu besar. Belum juga ombaknya reda. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yunus ini menyadari bahwa ombak yang besar, badai yang besar itu adalah teguran atau hukuman Tuhan kepada dia, ya. Teguran kepada Yunus. Dia berkata kepada awak kapal itu, kapal ini diterjang oleh ombak besar itu karena saya, ya, itu karena saya. Jadi buanglah saya ke laut supaya ombak atau badai ini bisa reda. Nah, semua awak kapal yang ada di situ, ya, mereka langsung mengangkat Yunus ini, ya, mengangkat Yunus ini. Mereka kemudian menceburkannya
Yunus ini ke laut. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kalau kita, ya andaikan kita itu yang dibuang ke laut, diceburkan ke laut, apakah kita masih akan hidup? Tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Tetapi Yunus yang dibuang ke laut itu, Tuhan benar-benar masih mengasihi dia, masih memberikan kesempatan kepada Yunus. Ya, Tuhan memerintahkan seekor ikan besar untuk datang menelan Yunus. Ya, datanglah seekor ikan besar, kemudian menelan Yunus secara utuh. Ya, ikan itu tidak menggigit-gigit Yunus, tetapi menelannya secara utuh. Nah, di dalam perut ikan itu, ya, Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Ternyata dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Luar biasa, kuasa Tuhan terjadi. Ya. Nah, selama berada di dalam perut ikan itu, apa yang diperbuat oleh Yunus di dalam perut ikan? Ya, dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta ampun. Ya, dia meminta ampun kepada Tuhan atas apa yang telah dia lakukan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Ya, dia tidak setia atas perintah Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Allah begitu mengasihi Yunus, ya, kemudian Ia memerintahkan ikan besar ini, ya, Dia memerintahkan ikan besar ini untuk pergi ke pesisir pantai, ya, ke pinggiran pantai, kemudian memuntahkan Yunus di pantai itu, ya. Keluarlah Yunus dari perut ikan, ya. Nah, Yunus masih hidup. Yunus ternyata masih bernapas, ya. Ketika dia memohon ampun kepada Tuhan, ya, dia memohon pertolongan daripada Tuhan, dan dia mengatakan bahwa ia sekarang akan terus taat dan setia kepada Tuhan. Apapun perintah Tuhan, ia akan lakukan, ya. Jadi Tuhan Allah mengampuni Yunus, dan akhirnya Yunus bisa selamat dan kembali ia menjalani kehidupannya, menjalani pelayanannya. Apa yang diperintahkan Tuhan Allah, dia turuti, ya, dia patuh kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang bercerita tentang Yunus mengajarkan kepada semua kita, anak-anak yang ada di rumah maupun enci-enci yang ada bersama-sama dengan enci di tempat ini, kita semua harus taat dan setia kepada Tuhan. Ya, anak-anak juga kalau di rumah harus taat dan dengar-dengar kepada orang tua. Ya, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh membangkang kepada orang tua. Kita harus taat apa kata orang tua. Ya, tentunya orang tua itu menginginkan semua yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita dinasehati, ketika kita ditegur oleh orang tua, tentunya itu untuk kebaikan kita. Jadi mari kita taat kepada apa yang dikatakan oleh orang tua kepada kita. Nah, apalagi kepada Tuhan, anak-anak, ya, kita harus patuh, kita harus taat, kita harus setia. Ya, contohnya apa, anak-anak? Ya, contoh kita taat kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus rajin beribadah, ya. Seperti hari ini, kita rajin beribadah, walaupun hanya lewat online, tetapi kita setia untuk beribadah. Berikutnya, kita harus rajin untuk membaca firman Tuhan, ya. Berita kebaikan, ya. Kabar baik ada di dalam Alkitab ini. Jadi kita harus selalu rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan berikutnya, kita harus selalu rajin berdoa, ya. Anak-anak harus rajin berdoa. Dan kemudian kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Tetapi mari kita semua anak-anak untuk tetap taat, setia kepada orang tua, terlebih kita akan taat dan setia kepada Tuhan, ya.
Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Anji berharap anak-anak semua akan terus bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, terlebih akan menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sesuai permintaan Enci tadi di awal ya, sebelum bercerita bahwa di penghujung cerita Enci akan meminta kepada beberapa anak untuk dapat menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini. Dan kalau sudah ada yang bisa menghafal, Enci mohon untuk dapat menghafalkannya untuk kita semua ya, semua anak-anak yang ada di rumah untuk dapat mendengarkan anak-anak atau teman-teman yang akan menghafal ayat hafalan pada hari ini. Disilahkan. Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus 2 ayat 2a. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus 2 ayat 2a. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Anak-anak sudah dengar tadi cerita firman Tuhan? Harus ingat dulu Enci. Enci yang sudah bercerita tentang apa tadi, Enci? Ayo apa ceritanya? Masih ingat? Tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus. Iya, Ya. Nabi Yunus itu Tuhan ya, Enci ya tadi ya. Dia diutus Tuhan kemana ya? Diutus Tuhan, tapi dia tidak dengar ya, Enci ya. Dia tidak dengar dengan apa yang diperintahkan. Akhirnya dia ditelan ikan Ikan besar ya, Enci ya. Dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi dulu ke tempat yang lain. Nah, kalau anak-anak misalnya disuruh pergi beli apa dulu, beli ini dulu di kios, yang lain dulu dibikin, tidak langsung dilaksanakan. Harusnya ingat taat akan perintah Tuhan yang mewakili orang tua ya, Cia. Iya. Dan untuk menjadi anak-anak yang baik, kita harus dengar-dengar kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Oke, anak-anakku yang manis, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Semua ambil persembahan, Siapkan siapkan baik-baik ya. persembahannya. Kita akan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Dan sekarang kita akan berdoa, bersyafaat, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Desti. Pada Enci Desti kami persilakan. Silakan Enci Desti. Anak-anak di rumah, saatnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, terima kasih, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu.
Berkati kami semua Tuhan, anak-anak maupun enci-enci yang ada. Biarlah apa yang menjadi kami lakukan hari ini Tuhan hanya semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Pimpin sertai mereka, lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami Tuhan yang sepanjang bulan Agustus ini yang berhari ulang tahun. Berkati mereka, berikan mereka kepintaran, akal budi, kebijaksanaan Tuhan. Berikan mereka di masa-masa pertumbuhan mereka. Biarlah mereka selalu mengenal akan Engkau dan selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mendoakan persembahan kami yang kami sudah berikan saat ini Tuhan. Berkati persembahan ini akan menjadi bau harum dalam pelayanan kami. Kami percaya kasih serta Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Mengampuni segala dosa kami Tuhan yang selama ini selalu melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, anak-anak yang ada di rumah, ibadah saat ini akan kita tutup dulu ya, Enci. Ya, kita akan tutup ibadah pada saat ini dan tidak lupa enci-enci selalu mengingatkan kepada anak-anak di rumah untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah, Betul sekali. yaitu apa, Enci?